Juve sudah temukan pengganti Sandro. Di penghujung musim, Alex Sandro akan mengakhiri kerja sama selama 9 tahun dengan Juventus. Banyak yang merasa bahwa kepergian pemain Brasil ini sudah terlambat karena level performanya telah menurun dalam 3 tahun terakhir ini. Musim lalu, pemain berusia 32 tahun itu memicu klausul perpanjangan otomatis untuk memperpanjang masa tinggalnya di Continassa. Meski demikian, kontrak bek kiri tersebut akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir pada akhir musim. Menurut La Gazzetta dello Sport via Tutto Juve, Bianconeri sedang memikirkan pengganti veteran Brasil itu. Menurut sumber tersebut, Juventus telah mengidentifikasi Lloyd Kelly sebagai profil yang tepat untuk menggantikan Alex Sandro mulai musim depan. Orang Inggris itu saat ini menjalankan perdagangannya di Bournemouth. Namun serupa dengan Sandro, ia akan berstatus bebas transfer pada Juni mendatang. Pemain berusia 25 tahun ini adalah pemain berkaki kiri yang cocok bermain di sisi kiri pertahanan 3 pemain Max Allegri, sebuah peran yang sulit untuk ditempati oleh Sandro. Selain itu, bek asal Inggris ini bisa berperan sebagai bek tengah atau bek kiri dalam formasi 4 pemain belakang. Kelly memulai karirnya di Akademi Muda Kota Bristol. Dia bergabung dengan The Cherries pada tahun 2019 dan telah menjadi anggota integral skuad. Musim ini, ia mencatatkan 8 penampilan di Premier League dan 1 kali di Carabao Cup. Atletico Madrid menunjukkan minat pada pemain kunci Juventus. Adrien Rabiot mulai menarik minat klub-klub di luar Juventus, sehingga menimbulkan risiko signifikan bagi Bianconeri yang ingin mempertahankannya. Gelandang tersebut memperpanjang kontraknya dengan klub selama 1 tahun pada musim panas lalu setelah membiarkan kontrak sebelumnya gagal. Namun, Juve, yang ingin mempertahankannya, menyetujui kesepakatan jangka pendek namun kini menginginkan komitmen yang lebih lama. Namun Rabiot tidak terburu-buru berkomitmen untuk masa depan jangka panjang bersama klub dan lebih memilih menunggu hingga akhir musim ini. Keengganan ini mendorong klub lain untuk mengajukan penawaran, dan laporan di Tutto Mercato Web menyebutkan bahwa Atletico Madrid tertarik. Atletico telah memantau dengan cermat perjuangan Juventus untuk mendapatkan kontrak baru dengan pemain Prancis itu dan sedang mempertimbangkan untuk memboyongnya ke Madrid. Rabiot telah menyatakan niatnya untuk mengambil keputusan di akhir musim, berpotensi membuka pintu bagi lebih banyak tawaran untuk tanda tangannya. Mengingat kekuatan komersial Atletico dan daya tarik bermain di Spanyol, Rabiot mungkin tertarik dengan prospek kesepakatan yang menguntungkan dengan klub yang berbasis di Madrid tersebut. Kontrak 1 tahun Rabiot adalah kesepakatan yang berisiko, tapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali dan kami hanya perlu menemukan cara agar dia menandatangani perpanjangan kontrak sesegera mungkin. Pep Guardiola rela bantu Juventus dapatkan Calvin Phillips, awas jebakan. Pep Guardiola membantu klub Liga Italia, Serie A, Juventus, mendapatkan Calvin Phillips di bursa transfer 2024, tetapi bisa jadi justru jebakan. Juventus saat ini tengah butuh gelandang baru pada bursa transfer musim panas 2023 ini setelah kasus doping Paul Pogba dan skandal judi Nicolo Fagioli. Pogba disebut bakal dijatuh sanksi hukuman setidaknya 2 tahun, sedangkan Fagioli dilaporkan akan dijatuhi larangan bermain selama berbulan-bulan. Sehingga, si Nyonya tua berminat untuk membidik gelandang Manchester City, Calvin Phillips, pada bursa transfer 2024 nanti yang dicapnya sebagai Andre Pirlo dari Inggris. Bak gayung bersambut, Pep Guardiola selaku manajer Manchester City sendiri tak keberatan apabila Calvin Phillips harus angkat kaki dari Etihad Stadium.
Mantan gelandang Leeds United itu memang masih kesulitan untuk bisa menembus lini tengah The Citizens yang mana sang pemain kalah saing dari Rodri, John Stones, Mateo Kovacic, dan bahkan terkadang Rico Lewis. Sementara itu, Guardiola sendiri merupakan pelatih yang tak keberatan untuk mempersilakan anak asuhnya untuk hengkang yang mana hal ini menguntungkan Juventus. Hal itu disampaikan oleh pelatih berpaspor Spanyol tersebut jelang laga Liga Inggris 2023-2024 antara Chelsea versus Manchester City. Saya akan menjual para pemain yang ingin pergi dan saya juga akan melakukannya, jika saya menjadi manajer Manchester United jika klub dan pemain senang dengan keputusan itu, ungkap Guardiola dilansir Tutto Mercato Web. Pemain akan pergi dan ada yang akan menggantikan posisinya, hanya klub kecil saja yang takut pada kepindahan macam ini. Namun, ada satu hal yang wajib diwaspadai Juventus karena perkataan Pep Guardiola bisa menjadi jebakan Batman apabila mereka benar-benar ingin menggaet Calvin Phillips pada bursa transfer 2024. Dipersilakan Pep Guardiola untuk angkat koper dari Manchester City, Juventus sebaiknya waspada jika ingin menggaet Calvin Phillips pada bursa transfer musim dingin 2024. Calvin Phillips sejatinya dibeli Manchester City pada bursa transfer musim panas 2022 lalu dengan mahar 49 juta euro atau sekitar 851,7 miliar rupiah. Hanya saja sekitar sebulan setelah gelandang asal Inggris itu diboyong, sang pemain dirundung cedera bahu yang membuatnya menepi dari 26 Agustus sampai 8 November 2022. Absen selama 74 hari membuat gelandang berusia 27 tahun tersebut melewatkan 18 pertandingan bersama The Citizens. Setelahnya, Calvin Phillips bak kesulitan untuk menemukan performa terbaiknya lagi setelah pulih dari cedera bahu yang menerpanya itu. Bahkan, Phillips baru bermain total 8 pertandingan di semua ajang sampai sejauh ini dengan total bermain selama 216 menit. Hal ini berarti mantan pemain Leeds itu mencatatkan rata-rata bermain 27 menit per laganya yang mana patut dipertanyakan apakah Juventus serius ingin meminangnya. Pasalnya, Bianconeri saat ini jelas lebih membutuhkan gelandang yang bisa langsung memberikan dampak bagi tim. Dengan Calvin Phillips yang masih berjuang untuk kembali ke performa terbaiknya plus waktu bermainnya yang masih kurang, sang pemain tampaknya bukan jawaban yang dibutuhkan Juventus. Menurut Transfermarkt, valuasi Calvin Phillips saat ini berada di angka 28 juta euro atau sekitar 486,7 miliar rupiah. Manchester City bisa memangkas harga Calvin Phillips mengingat Juventus saat ini tengah bokek, apalagi The Citizens juga ingin mendepak sang pemain. Inter Milan ngebet kalahkan Juventus. Thiago Jallo termasuk di antara pemain yang dipertimbangkan Juventus untuk direkrut pada akhir musim. Namun, Inter Milan juga menyatakan minatnya terhadap bek tersebut, yang saat ini bermain untuk Lille di Ligue 1 dan akan berstatus bebas transfer seiring kontraknya dengan klub Prancis tersebut berakhir. Lille sepertinya tidak ingin memperpanjang masa tinggal Jallo, sehingga menciptakan peluang baginya untuk mendapatkan klub baru ketika kontraknya saat ini selesai. Juventus yang sedang membutuhkan bek baru pun melirik Jallo, apalagi dengan antisipasi kepergian Alex Sandro di akhir musim. Meski bek berusia 23 tahun tersebut baru-baru ini mengalami cedera jangka panjang, ia diperkirakan akan pulih dan mendapatkan kembali tempatnya di tim Lille. Calcio Mercato melaporkan bahwa Inter secara aktif mengejar Jallo, dan Nerazzurri sedang mengerjakan langkah tersebut di belakang layar. Inter bertujuan untuk melakukan investasi strategis di pasar agen bebas pada akhir musim,
dan Jalou kemungkinan akan menjadi salah satu target rekrutan mereka. Jalou sepertinya sedang menjadi pemain top, dan usianya berarti kami bisa menjadikannya bek yang bagus di tim kami. Namun, kami harus bisa lebih persuasif dibandingkan Inter jika ingin mendaratkan sang pemain. Resmi Locatelli perpanjang kontraknya hingga 2028. Manuel Locatelli telah menandatangani kontrak baru dengan Juventus hingga 2028 karena Bianconeri terus mendapatkan kesepakatan dengan para pemain mereka. Bianconeri bekerja keras untuk memastikan masa depan para pemain terpenting mereka, dan Locatelli adalah orang terbaru yang menyetujui kesepakatan tersebut. Negosiasi perpanjangan kontrak pemain seperti Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa tidak berjalan semulus yang diharapkan, namun Locatelli sangat senang bertahan di klub. Sang gelandang, yang merupakan penggemar berat Bianconeri, saat ini menjalani kehidupan impiannya. Usai negosiasi, Juventus resmi mengumumkan bahwa Locatelli telah menandatangani kontrak baru hingga tahun 2028. Manuel Locatelli membubuhkan tanda tangannya pada masa depan yang akan terus berlanjut secara hitam putih, setelah resmi memperbarui kontraknya dengan Juventus hingga tahun 2028. Itu adalah takdir. Sebagai penggemar berat Juventus, Loca mewujudkan mimpinya mengenakan seragam kami pada tahun 2021, mengubah tujuan tersebut menjadi titik awal yang baru, dengan mentalitas seseorang yang tidak puas. Sejak saat itu, belum ada satupun sesi latihan atau satu pertandingan pun di mana dia tidak memberikan segalanya untuk Juventusnya. Locatelli telah menjadi salah satu pemain kami yang konsisten sejak dia pindah ke klub, dan tidak ada keraguan bahwa dia sangat mencintai kehidupannya dalam warna hitam dan putih. Kami berharap dia terus berkembang dan kemungkinan besar akan ada lebih banyak pemain yang memperpanjang kontraknya dengan kami sekarang. Lamar Thiago Alcantara dengan gaji tertinggi. Thiago Alcantara adalah gelandang terbaru yang diincar Juventus saat mereka berupaya memperkuat skuad mereka di posisi itu pada Januari mendatang. Bianconeri menghadapi krisis lini tengah yang tidak terduga menyusul absennya Paul Pogba dan Nicolo Fagioli. Mereka tertarik untuk mendapatkan gelandang pada bulan Januari dan kemungkinan akan terus memperkuat area tersebut di musim panas. Thiago yang kontraknya dengan Liverpool akan habis menjadi incaran utama Juventus. Gelandang Spanyol ini telah menjadi pemain yang menonjol di Eropa selama dekade terakhir, dan Juve mungkin menawarinya kontrak 2 tahun ketika kontraknya di Liverpool berakhir. Meski Liverpool melakukan perombakan lini tengah dengan talenta-talenta muda, mereka tidak memperpanjang kontrak Thiago. Namun, Tutto Juve melaporkan bahwa Juventus mungkin akan kesulitan menawarkan gaji yang kompetitif kepada Thiago, mengingat saat ini ia mendapat gaji sebesar 12 juta euro. Bianconeri mungkin akan kesulitan untuk menyamai angka tersebut, sehingga berpotensi membahayakan peluang mereka untuk mendapatkan tanda tangannya. Klub-klub Liga Premier menawarkan gaji besar kepada para pemainnya dan Juve akan kesulitan untuk memenuhi sebagian gaji yang mereka bayarkan. Kami tidak bisa membayar 12 juta euro per musim kepada pemain yang sering cedera. Resmi gabung Juve, Sancho masih dibayar Man United. Jadon Sancho sepertinya sudah benar-benar terputus dari tim utama Manchester United, terbukti dengan dikeluarkannya dia baru-baru ini dari grup WhatsApp mereka. Perkembangan ini menjadi pertanda baik bagi Juventus dan klub lain yang mengincarnya untuk masuk skuad mereka di akhir tahun. Tampaknya tidak ada kata mundur bagi pemain Inggris itu di United kecuali ada perubahan dalam manajemen, yang menawarkannya kesempatan kedua.
Klub secara aktif berusaha melepasnya, ingin melupakan diskusi seputar mantan pemain Borussia Dortmund tersebut. Juve telah dikaitkan dengan potensi kepindahan Sancho, mungkin pada bulan Januari dengan mempertimbangkan kesepakatan pinjaman awal. Namun, gajinya yang tinggi bisa menjadi tantangan bagi Bianconeri, membuat transfernya terlalu mahal bahkan untuk jangka pendek. Dalam sisi positifnya, sebuah laporan di Football Italia menunjukkan bahwa Manchester United bersedia memberikan kontribusi terhadap gajinya, yang dapat meringankan beban keuangan bagi Juventus dan calon pelamar lainnya. Akan menarik untuk melihat apakah Bianconeri mempercepat upaya mereka untuk mendapatkan tanda tangannya. Sancho adalah salah satu penyerang terbaik di Eropa dan, yang mengejutkan, dia mengalami kesulitan di Manchester United. Jika dia bergabung dengan kami, dia bisa bangkit kembali dan tampil seperti yang dia lakukan di Borussia Dortmund. Kean, siapkan gol untuk Cagliari. Menarik melihat perjalanan Moise Kean di Juve musim ini. Meski kesulitan mencetak gol, performanya secara keseluruhan terlihat meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Tampaknya gol adalah satu-satunya bagian yang hilang dalam teka-teki ini. Mengawali musim dengan Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa sebagai opsi penyerang utama, Kean berhasil mendapatkan lebih banyak menit bermain dan favorit dalam beberapa pertandingan terakhir. Meskipun sang striker belum produktif dalam mencetak gol, pergerakannya di lapangan dan gol-gol yang dianulir menunjukkan kontribusinya. Kepercayaan Max Allegri yang terus berlanjut kepada Kean mencerminkan keyakinannya terhadap kemampuan sang pemain. Menurut mantan pelatih Italia U21 Paolo Nicolato, Kean tidak hanya seorang striker papan atas tetapi juga bisa unggul sebagai pemain sayap, meski kehebatannya sebenarnya terletak pada peran striker. Nicolato berkata, seperti dikutip Tutto Juve, Kean, dia punya daya ledak di atas rata-rata, dia mengeksploitasi ruang dengan baik. Dia bagus untuk tim yang lebih banyak melakukan serangan balik. Dia tampil baik di Juventus, dalam sistem permainan dan filosofi itu, dia sangat cocok. Dia adalah striker sentral. Dia juga punya kaki untuk bermain sebagai pemain sayap, namun karena logika permainannya, dia lebih berorientasi ke arah gawang, oleh karena itu dia tampil lebih baik sebagai penyerang tengah. Penampilan Kean dalam beberapa minggu terakhir telah meningkat dan penyerangnya adalah seseorang yang kini dapat kami percayai untuk tampil baik saat dia berada di lapangan. Kami berharap golnya segera tercipta, namun Kean menunjukkan performa bagus dan kami percaya dia akan terus tampil baik. Sergi Roberto. Juventus telah dikaitkan dengan minat pada Sergi Roberto saat ia mendekati akhir masa jabatannya sebagai pemain Barcelona. Bek ini sedang dalam performa terbaiknya selama beberapa musim terakhir dan menjadi salah satu pemain menonjol di klub selama masa puncak karirnya. Roberto tidak lagi disukai di Barcelona selama beberapa waktu dan diperkirakan akan meninggalkan klub pada jendela transfer musim panas lalu. Namun, dia memilih untuk bertahan dan kemungkinan akan berpisah dengan mereka tahun depan ketika dia berstatus bebas transfer. Juve ingin memperkuat skuad mereka, dan mereka memandang pemain berpengalaman itu sebagai seseorang yang bisa memberikan nilai bagi tim mereka. Menurut laporan di Tutto Mercato Web, kecil kemungkinannya Roberto akan ditawari kontrak baru di Camp Nou, dan ia diperkirakan akan meninggalkan La Liga. Juventus kini berupaya melihat apakah mereka dapat membujuknya untuk bergabung dengan mereka sebagai agen bebas pada akhir musim ini. Sergi Roberto sudah lama berkecimpung di kancah sepak bola Eropa dan mungkin bisa memberi kita banyak nilai.
Bek ini adalah seorang profesional papan atas dan kita bisa mendapatkan performa sepak bola yang bagus selama 2 musim darinya sebelum dia pensiun. Ikut buru Cherki, lepas Partey. Rumor transfer Juventus untuk hari ini, Rabu, 8 November 2023, berfokus opsi gelandang yang akan mereka gaet di bursa transfer musim dingin dan panas tahun depan. Untuk gelandang serang Ibian Koneri sudah tertuju pada Ryan Cherki saja, namun di pos gelandang sentral hati mereka terbagi pada Calvin Phillips, Pierre-Emile Højbjerg, atau Thomas Partey. Minat Juventus pada Cherki diketahui sudah ada sejak beberapa bulan terakhir menurut laporan dari Tuttosport. Bursa transfer musim panas 2024 adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan pemain muda 20 tahun tersebut melihat situasi yang dihadapi klubnya, Olympique Lyon, saat ini. Lyon menjalani start musim terburuk dalam 2 dekade terakhir dengan hanya bisa meraih 4 poin tanpa kemenangan dari 10 pekan pertama Liga Prancis 2023-2024. Akhirnya Les Gones pun terduduk di posisi buncit klasemen sementara dan diprediksi jika sampai terdegradasi maka akan ada banyak pemain top mereka bisa hengkang musim depan. Cherki adalah salah satunya. Meski ia baru menyumbang 1 assist saja namun playmaker versatile itu tetaplah aset terbaik Lyon. 4 musim terakhir ia sudah bermain reguler di tim senior pasca dipromosikan dari akademi pada 2019-2020 lalu dan kini sang pemain Prancis berdarah Aljazair itu tampaknya semakin dekat dengan pintu keluar dari Groupama Stadium. Juventus disebut sebagai klub favorit untuk menampung Ryan Cherki musim depan namun si Nyonya tua tidak sendirian. Sejumlah raksasa Liga Inggris macam Newcastle United dan Manchester United juga ikut memantau situasi sang pemain dari jauh. Sementara itu jelang pembukaan bursa transfer musim dingin pada Januari 2024 mendatang, Juventus juga semakin dipaksa untuk membuat pilihan. Mereka dihadapkan pada 3 pemain sekaligus namun hanya bisa merekrut salah satunya dalam misi memperdalam lini tengah. Ketiganya adalah Pierre-Emile Højbjerg, Calvin Phillips, dan Thomas Partey. Semuanya adalah bintang Liga Inggris. Untuk Højbjerg, Juventus baru mengirimkan pemandu bakat alias scout untuk memantau performanya pada partai Tottenham Hotspur versus Chelsea tempo hari. Højbjerg bermain selama 44 menit namun The Spurs yang ia bela kalah telak 1-4 di kandang sendiri. Meski demikian ia tetap target utama Juventus atas saran dari Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli. Harga sang gelandang Denmark hanya berkisar 30 juta euro dan diperkirakan itu jauh lebih murah ketimbang Phillips maupun Partey. Hanya saja keputusan final belum dibuat dengan Juventus masih harus mengevaluasi faktor-faktor lain. Akan dipromosikannya Dean Huijsen dan Kenan Yildiz dari Juventus Next Gen yang berlaga di Serie C atau kasta ketiga Liga Italia membuat La Vecchia Signora tidak butuh terlalu banyak gelandang baru di bursa transfer musim dingin. Yang diperlukan Juventus hanyalah seorang pemain yang bisa menutup lubang yang ditinggalkan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli akibat skandal doping juga judi ilegal. Panas. Komentar Allegri bikin Inter naik pitam. Klub Liga Italia, Serie A, Inter Milan, dikabarkan mulai terganggu dengan komentar yang sering dilontarkan pelatih Juventus, Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri beberapa kali melontarkan komentar bahwa ia menjagokan Inter Milan sebagai tim kandidat peraih Scudetto Serie A Italia 2023-24. Ternyata, Juve FC melaporkan bahwa Inter atau Nerazzurri mulai tidak senang atau terganggu dengan pelatih Juventus tersebut.
Inter tidak suka dengan komentar Allegri yang sering menyebut mereka sebagai kandidat kuat untuk juara Liga Italia musim ini. Hanya saja, tidak ada informasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Namun, Juve FC meyakini bahwa apa yang dilontarkan Allegri itu murni psiwar. Sebab, Inter memang tampil garang di kancah domestik musim ini. Di pekan ke-11 Liga Italia, mereka jadi pemuncak klasemen dengan 28 poin. Mereka punya selisih 2 poin dari Juventus yang menghuni peringkat kedua dengan 26 poin. Sehingga, wajar kalau Allegri lantas menyerang Nerazzurri sebagai rival mereka dalam meraih Scudetto. Ini artinya, sang pelatih sebenarnya memang mengincar gelar juara Liga Italia musim ini, tidak sekadar finish di 4 besar seperti yang pernah disampaikan Allegri juga. Juventus juga akan menghadapi Inter Milan di pekan ke-13. Dengan situasi yang sudah panas seperti ini, tampaknya laga bertajuk Derby d'Italia itu bakal berjalan keras. Sekarang, tergantung bagaimana sikap Inter Milan dalam meladeni psiwar yang secara terus-menerus disuarakan oleh Massimiliano Allegri. Juventus akan menjamu Inter Milan di Turin pada pekan ke-13 Serie A Italia 2023-24 pada Minggu, 26 November 2023, waktu setempat. Ini merupakan big match kedua Juventus di musim ini setelah sebelumnya mereka melawan AC Milan di San Siro yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan si Nyonya Tua. Laga melawan Inter diprediksi bakal sangat menarik. Bahkan seorang pundit yang bernama Eraldo Pecci memberikan komentarnya. Pertandingan pada tanggal 26. Laga tersebut akan memberikan bukti kepada kita bahwa meski Anda bermain bertahan, Anda tetap bisa mengontrol permainan, ujarnya dilansir dari Tutto Juve. Saya setuju dengan hal itu. Sebab, ini bakal seperti bermain kucing-kucingan. Juve sangat jarang memainkan sesuatu yang berisiko kalau lawan menguasai bola, tutupnya. Demikian pula dengan Inter sendiri sebenarnya. Tim asuhan Simone Inzaghi itu memakai formasi 3-5-2 yang bakal berubah menjadi 5-3-2 saat bertahan. Dari 5 pertemuan terakhir keduanya, Juventus berhasil menang 2 kali dengan skor 2-0 dan 1-0. Inter juga menang 2 kali dengan skor 4-2 dan 1-0. Sisanya, mereka imbang 1-1. Kalau Juventus bisa menang, mereka bisa menggeser dominasi Inter Milan di puncak klasemen sementara. Namun, itu masih dipengaruhi oleh laga di pekan 12, di mana Juventus melawan Cagliari. Tukar Bremer dengan De Paul. Rumor bursa transfer raksasa Liga Italia, Serie A, Juventus, mulai dari alihkan target ke Rodrigo De Paul dan bisa kehilangan Gleison Bremer. Juventus merupakan salah satu klub Liga Italia yang bakal bergerak aktif di bursa transfer 2024, termasuk gaet Rodrigo De Paul dari Atletico Madrid. Hal tersebut dikarenakan Juventus tertarik dengan penampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh Rodrigo De Paul. Pada awal musim ini, De Paul telah menyumbangkan torehan 2 assist dari 10 laga yang dijalani dengan Atletico Madrid di semua ajang. Terlebih lagi, Juventus dilaporkan bisa gagal dalam usaha mendatangkan Calvin Phillips dari Manchester City. Keadaan itu tidak terlepas dari niat AC Milan untuk membeli Calvin Phillips dari Manchester City secara permanen. Di sisi lain, Juventus hanya bersedia untuk meminjam sang pemain. Dilansir dari Juve FC, Juventus tidak main-main dalam usahanya untuk mendatangkan Rodrigo De Paul pada bursa transfer Januari. Terbukti, Juventus dilaporkan telah memasukkan nama Rodrigo De Paul ke dalam radar pemain yang ingin diboyong ke Allianz Stadium of Turin. Beruntungnya, Rodrigo De Paul ingin memiliki menit bermain yang lebih banyak.
Sementara itu, dia kini lebih sering duduk di bangku cadangan Atletico Madrid. Meskipun telah menargetkan Rodrigo de Paul sebelum bursa transfer pemain musim dingin dibuka, Juventus bisa kehilangan Gleison Bremer. La Vecchia Signora, julukan Juventus, malah terancam kehilangan Gleison Bremer pada jendela bursa transfer pemain yang akan datang. Keadaan itu disebabkan oleh minat Tottenham Hotspur untuk mendatangkan Gleison Bremer dari Juventus. Dilansir dari Vicajes, Tottenham Hotspur juga telah bersedia untuk menebus Gleison Bremer dengan harga yang cukup tinggi. Tottenham Hotspur dilaporkan siap mengeluarkan mahar sebesar 40 juta euro, atau ditaksir setara 670,5 miliar rupiah. Padahal, Juventus diprediksi bakal menolak tawaran yang diberikan oleh Tottenham Hotspur untuk menebus Bremer. Hal tersebut tidak terlepas dari kerugian yang bakal didapatkan Juventus, mengingat mereka menggaet Gleison Bremer dengan harga 41 juta euro, setara 687,2 miliar rupiah. Namun, Tottenham Hotspur bakal berusaha keras untuk merealisasikan kedatangan bek berpaspor Brasil tersebut. Pasalnya, Tottenham Hotspur melihat ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk membajak Bremer. Celah yang dimaksudkan adalah Juventus sedang berada dalam situasi keuangan yang kurang mumpuni. Alhasil, itu bisa jadi keuntungan bagi Tottenham Hotspur. Terlebih lagi, Tottenham Hotspur dan Juventus memiliki hubungan yang cukup baik, dibuktikan dengan proses kepindahan Dejan Kulusevski pada bursa transfer musim panas lalu. Berardi ngebat ke Juventus. Sejak muncul pada tahun 2013, Domenico Berardi telah dikaitkan dengan kepindahan ke klub yang lebih besar. Namun setelah 10 tahun, sang pemain sayap masih memainkan sepak bolanya di Stadion Mapei. Pemain berusia 29 tahun ini tentu saja mengukuhkan posisinya sebagai pemain paling ikonik dalam sejarah Sassuolo. Meski demikian, ia tetap bercita-cita bermain di klub yang lebih bergengsi. Menurut Il Corriere dello Sport, Berardi dan Juventus telah bertunangan sejak musim panas ketika sang pemain menyetujui persyaratan pribadi dengan si nyonya tua. Namun klub asal Emilia tersebut menolak tawaran tersebut. Tapi berapa lama Nero Verdi akan menghalangi perjalanan jimat mereka ke Turin? Sumber tersebut yakin keinginan Mimo untuk tampil di klub papan atas pada akhirnya akan terwujud. Meskipun CEO Sassuolo Giovanni Carnevali melontarkan komentar terhadap Juventus dan direktur sepak bola mereka Cristiano Giuntoli di musim panas, laporan tersebut menegaskan bahwa hubungan antara kedua klub tetap baik. Surat kabar Roman yakin kedua pihak dapat menemukan kesepakatan serupa dengan yang dicapai Manuel Locatelli. Dengan kata lain, Juve dapat mengontrak Berardi dengan status pinjaman dengan kewajiban pembelian yang dipicu setelah 1 tahun atau lebih. Berardi tercatat dalam daftar Bianconeri antara tahun 2013 dan 2015, kepemilikan bersama, namun tidak pernah mengenakan seragam hitam putih yang terkenal. Musim ini, pemenang Euro 2020 itu berkontribusi dengan 5 gol dalam 8 penampilan Serie A, termasuk gol indah dalam kemenangan 4-2 atas si nyonya tua pada bulan September. Gol tunggal Miretti. Juventus berhasil meraih kemenangan di kandang Fiorentina 1-0. Gol tunggal kemenangan si nyonya tua dibuat oleh Fabio Miretti. Fiorentina versus Juventus tersaji di Artemio Franchi pada laga lanjutan Liga Italia, Senin, 6 November 2023. Tim tamu bikin gol cepat di menit ke-10 melalui Fabio Miretti. Setelahnya, Fiorentina menguasai laga memburu gol penyama kedudukan. Namun, usaha mereka mencetak gol terhalang disiplinnya lini belakang Juventus.
Bianconeri mampu meredam gempuran Fiorentina sepanjang laga. La Viola gagal mencetak gol meski melepas 24 tembakan sepanjang laga. Sementara, Juventus hanya bikin 4 percobaan. Juventus bisa mengamankan 3 poin usai menang 1-0. Kemenangan ini membawa Juventus ke urutan kedua dengan 26 poin. Mereka tertinggal 2 angka dari Inter Milan di puncak klasemen. Fiorentina di posisi ke-8 dengan 17 poin. Juventus mampu unggul ketika laga baru berjalan 10 menit. Gol ini tercipta lewat bangunan serangan si Nyonya tua yang rapi dari belakang. Bola bisa dialirkan ke Filip Kostic di sisi kiri. Umpan Kostic di tiang dekat bisa disambar oleh Fabio Miretti menjadi gol. Tertinggal tuan rumah berusaha merespon. Mereka mencoba mengancam melalui Nicolas Gonzalez. Namun, usahanya masih bisa diamankan Wojciech Szczęsny. Pada menit ke-30, Szczęsny kembali beraksi untuk bisa menepis tembakan Gonzalez. Fiorentina terus menekan Juventus. La Viola punya kesempatan dari tendangan bebas Cristiano Biraghi. Eksekusinya juga bisa dimentahkan Szczęsny. Penampilan apik Szczęsny mengamankan keunggulan Juventus hingga babak pertama tuntas. Selepas jeda, Fiorentina kembali membuang peluang. Kali ini tembakan Giacomo Bonaventura masih melebar. Fiorentina masih dominan hingga pertengahan babak pertama. Meski demikian, mereka kesulitan menembus lini pertahanan Bianconeri yang tampil disiplin. Pembalan Zola bisa mencuri kesempatan untuk menyambut umpan silang dari Gonzalez. Tandukannya juga belum berbuah hasil karena masih melambung. Juventus yang banyak tertekan mendapat kesempatan mengandalkan keunggulan di menit akhir dari serangan balik. Umpan silang Weston S1MCH Pronunciation Kenie dari sisi kanan bisa disundul Andrea Cambiaso. Pietro Terracciano menyelamatkan Fiorentina dari kebobolan dengan bisa menepis bola. Skor 1-0 untuk Juventus bertahan hingga laga tuntas. Conte bikin semua Juventini histeris. Pelatih berusia 54 tahun ini tidak memiliki pekerjaan sejak meninggalkan Tottenham pada akhir Maret dan baru-baru ini dikaitkan dengan pekerjaan di Napoli, yang diduga dia tolak karena ia tidak ingin mengambil alih sebuah tim di tengah musim. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport via TMW, Antonio Conte diundang ke pusat latihan Juventus di Vinovo pada hari Kamis kemarin oleh mantan rekan setimnya, Paolo Montero, yang saat ini menjabat sebagai pelatih tim Primavera. Karena pelatih berusia 54 tahun itu tinggal di Turin, kemungkinan besar dia hanya mengunjungi seorang teman lama, tetapi terlepas dari itu, pertemuan tersebut telah menimbulkan kegembiraan di antara para penggemar Bianconeri. Ada banyak harapan Conte akan kembali mengambil alih Juve setelah periode yang sulit bersama Max Allegri. Sang pelatih dianggap telah gagal oleh para Juventini, namun dia selalu lolos dari pemecatan karena para petinggi menyukainya. Setelah Juve, banyak rumor yang mengatakan kemana Conte akan berlabuh. Bahkan sejumlah rumor menyebut juga jika sang pelatih akan pergi ke ibu kota untuk menggantikan Jose Mourinho di AS Roma. Hal ini cukup masuk akal, mengingat di sana ada sosok Romelu Lukaku yang merupakan salah satu pemain kesayangannya, dan Paulo Dybala yang gaya bermainnya sangat disukai sang pelatih. Kalahkan Fiorentina, Juve siap geser Inter. Juventus akan bertarung melawan Inter Milan selepas jeda internasional nanti. Pelatih Juve Massimiliano Allegri yakin, laga itu tidak akan menentukan Scudetto. Bianconeri sedang menikmati start mengesankan di Serie A musim ini. Kemenangan 1-0 di markas Fiorentina tadi malam, Mei 11, memastikan Juve terus mengintai Inter Milan di papan klasemen dengan selisih 2 poin saja.
Di pekan selanjutnya, Juve masih harus berjumpa Cagliari sebelum melakoni duel penting kontra Inter. Sinyonya besar menjadi tuan rumah lebih dulu pada derby d'Italia jilid pertama 2023-24 pada 26 November. Allegri belum mau membicarakan peluang juara Juventus meski memiliki start impresif di awal musim ini. Selain itu, menurut Allegri, laga kandang menghadapi Inter Milan tidak akan berpengaruh pada persaingan titel juara. Kami memang harus selalu menatap ke depan, tapi bukan berarti Scudetto. Inter, Milan, dan Napoli itu memiliki skuad yang lebih baik, sedangkan kami sedang menciptakan sebuah tim dengan beberapa pemain muda yang belum berpengalaman, ucap Allegri dikutip Football Italia. Pertandingan melawan Inter tidak akan berarti apapun. Musim masih sangat panjang dan kami harus bekerja untuk meminimalisir kekurangan kami. Inter sudah dibangun selama bertahun-tahun untuk memenangi Scudetto. Namun, terlepas dari persaingan gelar selalu saja ada rivalitas Inter-Juve. Namun, sebelum pertandingan itu kami masih harus menghadapi Cagliari, yang sedang menanjak setelah menang 3 kali berturut-turut, Allegri menambahkan. Pinjam Charlie Patino. Juventus telah memperhatikan para pemain Arsenal dan secara khusus tertarik pada gelandang muda dari klub Liga Premier tersebut. Bianconeri sebelumnya menyatakan ketertarikannya pada Folarin Balogun sebelum ia pindah ke AS Monaco, dan mereka juga punya rencana untuk mendatangkan Thomas Partey ke Turin. Namun, pemain yang saat ini diincar adalah Charlie Patino yang dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Arsenal. Patino saat ini dipinjamkan ke Swansea City untuk musim ini dan sangat dihormati oleh Arsenal. Ia berharap masa peminjaman ini bisa membantunya mendapatkan tempat di tim utama The Gunners. Namun, Arsenal memiliki kelebihan gelandang sehingga sulit baginya untuk menembus tim. Mengingat situasinya, meninggalkan Arsenal mungkin merupakan pilihan yang menguntungkan bagi karirnya saat ini, dan Calcio Mercato melaporkan bahwa pemain muda tersebut masuk dalam radar Juventus. Jika Patino tampil bagus dan memenuhi ekspektasi di Swansea, Juventus mungkin mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran padanya di akhir musim. Patino adalah opsi yang menarik bagi kami di pasar, tapi kami memiliki lebih dari cukup gelandang muda di skuad kami. Jika dia bergabung dengan tim, dia akan kesulitan mendapatkan waktu bermain dan mungkin akan diturunkan ke sisi next gen, sehingga dia akan ragu untuk bergabung dengan kami. Pulihkan Danilo untuk Fiorentina. Pertandingan Juventus berikutnya dijadwalkan melawan Fiorentina, dan klub berpacu dengan waktu untuk memasukkan Danilo dalam pertandingan tersebut. Pemain asal Brasil itu membuat kemajuan dalam kembalinya kebugarannya untuk klub setelah absen selama beberapa minggu terakhir. Sebagai kapten tim, Danilo adalah salah satu pemain paling krusial di Allianz Stadium, dan Max Allegri akan merasa lebih percaya diri bersamanya di lapangan. Juventus memenangkan 2 pertandingan terakhirnya dengan skor 1-0 dan menunjukkan performa pertahanan yang kuat, namun Danilo adalah pemain yang mereka rindukan. Meski pertahanan mereka solid saat dia absen, kehadirannya di tim akan semakin meningkatkan performa mereka. Inilah sebabnya para penggemar Juventus sangat senang mendengar bahwa sang bek berpotensi tersedia untuk menghadapi La Viola. Namun, Tutto Mercato Web melaporkan bahwa waktunya hampir habis, dan ada kemungkinan dia melewatkan pertandingan mendatang. Kami telah merindukan Danilo dalam beberapa minggu terakhir dan kembalinya sang bek akan sangat meningkatkan kepercayaan diri kami. Rekan satu timnya juga mencari inspirasi darinya dan kami tentu saja merindukan pengaruhnya terhadap tim selama beberapa minggu terakhir. Namun, meski dia tidak memainkan pertandingan itu,
Kami berharap tim tetap mengamankan kemenangan dan mempertahankan laju kemenangan kami. Tarik